Shalom, selamat pagi God Lovers. Marilah kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil namanya, kita ada di dalam Dia, dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu, Yesusku, Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Shalom God Lovers, saya senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan di dalam program gereja kita, yaitu Words from Heaven. Tema kita saat ini adalah betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik atau Injil yang menyelamatkan umat manusia ketika mereka percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan awali dengan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dari dua ayat ini, saudara, kita tahu bahwa syarat untuk diselamatkan itu adalah percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Nggak bisa salah satu, saudara. Ya, apakah ya sudah karena kita takut, khawatir, tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita yang bukan Kristen, maka saudara-saudara nggak berani mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi saudara, alasannya apa? Yang penting kan hati kita. Ya, tongala tahu kita pe hati, gitu kata orang Manado. Bukan begitu, saudara, ya. Tuhan ingin supaya bukan hanya dengan mulut saja kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi hatimu juga percaya, ya. Atau saudaraku mengaku dengan mulut saja, tapi hatinya nggak percaya, ngomong doang, ya. Jadi saudaraku harus dua hal ini. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Kenapa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Jadi saudaraku, pilihannya di mana saudara? Ya kadang-kadang kita memilih gitu kan, karena kita khawatir kita nggak enak sama yang lain saudaraku, karena ternyata yang hadir di sekitar kita adalah orang-orang yang lebih banyaknya orang yang bukan orang Kristen atau orang percaya. Maka kita takut, kita khawatir. Bukankah dalam kehidupan kita hari lepas hari seringkali mengalami seperti itu? Saya saat ini saudaraku sebagai ketua dari klub bulu tangkis Jaya Raya saudara, yang adalah mantan atlet dan juga pernah menjadi pelatih, pernah jadi pengurus juga, dan sekarang jadi ketua di sebuah klub bulu tangkis saudara. Tentunya pergaulan saya bermacam-macam saudara, sehingga Tuhan ingin supaya ketika saya ada di dalam lingkungan apapun juga saudara, karena kita percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan dan kita diselamatkan, saya yakin dan percaya ada perubahan banyak terjadi dalam hidup saya saudara. Dan perubahan dari hidup saya ini karena dorongan dari Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada saya, membuat orang-orang tentunya ketika melihat saya ada perubahan. Jadi saudaraku, saya nggak bisa ikut-ikutan orang, terus kemudian juga ada kompromi. Tentu itu Tuhan tidak inginkan. Tuhan ingin supaya di dalam komunitas apapun juga ketika satu saat ada pilihan, maka pilihannya adalah kita mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, untuk diminta berdoa saja di hadapan banyak orang saudara yang beragam-ragam agamanya, kita nggak berani ngomong doa terakhir itu kan dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, saya belajar pengalaman juga seperti itu pernah. Awal-awalnya saya nggak berani saudara. Ketika diminta untuk berdoa untuk tim di dalam sebuah pertandingan, saya nggak berani ya mengaku dengan mulut dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saya nggak enak saudara, saya khawatir saya nggak enak ya, karena jangan-jangan nanti saya dibenci dan lain-lainnya. Tapi saya belajar saudara ya, bahwa mengaku dengan mulut di dalam doa-doa kita itu juga penting. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan pasti menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pertandingan itu diberkati oleh Tuhan. Itu pengalaman ya. Nah saudaraku, saya berdoa, saya berharap supaya saudara-saudara sekalian juga dimanapun, kapanpun kita ada di komunitas apapun juga, hidup kita benar dulu saudara, sehingga ketika kita mengucapkan apapun juga dengan hikmat, nggak boleh sembarangan, maka orang tuh mau mendengar. Nah saudaraku, yang selanjutnya firman Tuhan katakan, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin saudara, asal kita hidup kita benar. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, ayat 14 penting sekali saudara. Di sini dikatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi betapa pentingnya saudara-saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan supaya orang mendengar. Ketika orang mendengar, mereka menjadi percaya. Nah, saudaraku, makanya Tuhan ingin supaya kita melakukan itu. Karena ayat ke-15 menyatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di mata Tuhan, saudara-saudara dan saya ketika kita memberitakan firman Tuhan dan banyak orang yang bertobat, saudara dipandang, dinilai oleh Tuhan itu bukan indah saja, tetapi amazing, luar biasa. Dan Tuhan sangat menghargai apa yang saudara-saudara lakukan. Amin saudara. Jadi sekali lagi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagaimana mereka berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak mendengar? Jadi saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk bisa memberitakannya. Amin saudara. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil yang menyelamatkan kita. Dan saudaraku, kita gak bisa pilih loh, waktunya gak baik, gak bisa. Dimanapun saya yakin percaya Tuhan akan kasih kesempatan kepada kita. Kadang-kadang ada pilihan-pilihan di dalam komunitas yang banyak sekali, atau mungkin semuanya bukan orang Kristen. Tapi Tuhan ingin supaya saudara memilih. Karena begini saudaraku, gak ada waktu yang baik. Karena 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berbunyi demikian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nggak boleh nafsu, nggak boleh emosi ya.
Kita nggak bisa memilih waktu yang baik. Tidak ada waktu yang baik, saudaraku. Maka mari saudaraku, ketika ada waktu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita memberitakan firman Tuhan ataupun bersaksi, bersaksilah. Saya gampang saja sih saudara. Saya memimpin sebuah klub ya saudara, ketika briefing atau berbicara kepada siapapun juga yang bukan Kristen, saya bersaksi saudara. Tetapi kan kita nggak memaksa. Tuhan memberikan kepada kita supaya kita menabur. Nanti saudaraku, yang menumbuhkan dan yang memelihara itu Tuhan. Jadi artinya kita beritakan saja firman Tuhan. Nanti yang menumbuhkan, yang memelihara itu Tuhan. Orang bertobat bukan karena kita pintar khotbah, tetapi firman Tuhannya yang kita beritakan itu yang bisa membuat seseorang bertobat, atau bahkan saudaraku bisa kembali dari jalan yang sesat menuju kepada kebenaran. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, waktu yang mungkin kadang-kadang tidak tepat, tetapi Tuhan ingin supaya kami tetap memberitakan kabar baik. Tuhan memilih kami untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, jabatan yang luar biasa sebagai pemberita-pemberita kabar baik, itu tentu sebuah jabatan yang luar biasa. Oleh sebab itu saat ini hamba-Mu berdoa bagi para jemaat Tuhan yang mendengarkan Words from Heaven ini, mereka bisa dikuatkan dan mulai melangkah memberitakan kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. God lovers, kami berharap kiranya saudara-saudara sekalian membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman-teman, tetangga, dan lain-lainnya, supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saudara berdoa agar supaya ketika saudara berbicara ada kuasa dan mereka bisa menjadi percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.